Saifuddin, sekarang salahnya adalah kalau dia pulang. Maka dia tidak akan maksimal kalau dia nurutin Gilbert. Gilbert kan maunya cari selamat buat diri sendiri. Nah, ya kan? Kalau Saifuddin pulang, maka dia kan masuk jebakan. Kalau Saifuddin nggak pulang, dia jilat ludahnya sendiri dengan ngata-ngatain saya. Dia kena itu loh, kena ininya dia sendiri kualat, ya kan? Nah, beritakan Injil itu beda dengan melakukan kritik sosial. Nah, jadi jangan memberitakan Injil KC, enggak. Karena KC tidak paham Alkitab. Sama sekali nggak paham Alkitab dia. Saifuddin tidak paham Alkitab. Sudah terbukti. Ya kan? Ditanya dia nggak bisa jawab. Negatif campaign dalam bentuk Kasian, apa menurut saya. Kasian. Gitu. Tetap kasian. Makanya saya bilang jangan pulang. Tapi kan Gilbertnya maunya Saifuddin pulang. Tadi ada yang ngomong di channel saya begitu, saya bilang jangan pulang, itu salah nasihat. Ya, makanya Gilbertnya maunya Saifuddin pulang. Itulah salahnya Gilbert. Karena apa? Dia egois. Karena malu kan dia kan. Dia udah misuin saya, udah maki-maki saya anak iblis. Nggak taunya Murtia sendiri menjelma jadi anak iblis juga. Ya kan? Nah, makanya dia malu. Dia ya itu urusannya dia. Akan kembali ke Jakarta, dan dari teman-teman saya yang ada di Amerika yang bersama dengan beliau menyatakan kepada saya, pemerintah juga nggak usah repot-repot karena turun dari pesawat beliau akan langsung menuju ke Bareskrim untuk menyerahkan diri, saudara. Jadi kita doakan, beliau memang seorang yang konsisten dan konsekuen dengan pernyataannya. Jadi kita doakan semua berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ya, mohon maaf kalau nanti kurang jelas karena saya sedang di luar, tidak pakai komputer. Ya. Jadi sebenarnya saya baru nggak sampai seminggu ya, saya fokus ke biasanya channel saya itu Gajah Mada Bersada, fokus kepada industri dan konflik Rusia Ukraina ya. Peduli amat berapa yang nonton, saya tetap fokus itu karena memang saya merasa tidak ahli dalam masalah agama. Di samping itu ada juga pernah yang saya sampaikan kepada Pastor Saul Paul bahwa saya paling menjaga hati-hati kalau komentarin pendeta ya. Jadi kalau secara sekarang ini ya baik Pastor Paul maupun pendeta Saifuddin Ibrahim buat saya adalah pendeta yang diurapi. Biarlah kalau ada masalah ya, artinya misalnya dengan suara kenabian Pak Paul dan perjuangan pendeta Saifuddin Ibrahim untuk Indonesia ke Mahkamah Internasional dan PBB, biarlah Tuhan yang menegur ya. Karena biasanya pendeta punya hubungan batin atau hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus ya. Nah, mungkin yang saya ingin komentari bahwa saya sebenarnya sangat mendukung apa yang dikerjakan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Jadi kalau ada yang sebutlah kesalahan ya, misalnya tadi yang disampaikan Pak Victor Mandayo, menurut saya dimaafkan saja. Mungkin ada pembis, ya. Memang kita mungkin ada pembis, Pak. Yang tidak mau, yang masih marah-marah benci kan dia, Pak. Oh iya. Yang dimaksud Pak Victor itu tadi, kita memaafkan, tetapi kan yang masih marah-marah dia, yang masih fitnah-fitnah dia, yang masih menebarkan kebencian kan dia. Dia sendirinya juga yang memutus hubungan dengan kita kan. Handphone saya kan juga diblok sama dia. Ya. Jadi apalagi kan kalau sekarang kita harus empati kepada pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Jadi kalau ada sensitif atau dia ada pembisik yang salah ya, sehingga mengenai masalah mobil Pak Paul itu dikomentari salah ya, biarlah nanti saja ya pertemanan ya. Yang di sini nggak ada masalah juga. Kalau saya kan tugasnya hanya mengklarifikasi Pak, karena supaya jangan sampai orang mengira uangnya Damaris saya gunakan, ya kan? Karena ini masalah pertanggungjawaban, supaya jangan orang, aduh, aku cuma kasih 50.000 ini duit semata wayang misalnya kan, udah gitu malah di mobil Pak Paul lah. Nah, saya tunjukkan ini loh. Lagian saya sekalian mengencourage YouTubers, orang-orang hamba-hamba Tuhan, kalau kamu memberitakan Injil, jangan selakah, jangan takut. Berkat itu bisa dari mana saja. Itu tujuan saya klarifikasi itu Pak, dua hal itu.
mengencourage, jangan takut, kamu nggak usah serakah. Kayak saya ini berkata itu yang aneh-aneh begini, nggak usah saya ngambil duit kolektor begitu, ngoretin duit dari orang-orang tipu-tipu begitu. Itu. Yang maksud saya komentar itu adalah bukan Pak Paulnya, maksudnya orang-orang yang hadir di sini dan memberikan komentar. Jadi sebaiknya nggak usah diungkapkan ya dalam kondisi sekarang, di mana Pendeta Saifuddin Ibrahim itu butuh dukungan dari semua resources ya, semua resources non Muslim sebenarnya. Menurut saya seperti itu. Tentunya boleh dibantah. Justru saya masuk sekarang itu karena ingin, kalau ada yang mau bantah boleh gitu, biar saya jawab gitu. Karena di channel saya sendiri pun saya tegas mengatakan bahwa ini harus didukung, harus kompak. Sebab saksi yang memberatkan Muhammad KC adalah justru orang Kristen sendiri, Dr. Sarwono, ya, atau doktornya dari agama, ya, S1-nya dari pendidikan agama Kristen, S2-nya magister manajemen, doktornya saya belum ketemu dalam bidang apa. Kalau teologi bidang apa gitu maksud saya. Kan ada yang sejarah Yesus, ada yang Dirjen Bimas Kristen itu ya, saksinya Dirjen Bimas Kristen ya. Iya, dari Bimas Kristen itu ya. Tapi itu bukan begitu, Pak. Saksi memberatkan itu dalam arti begini loh. Pertanyaan-pertanyaan kan bukan mau membuat tuduh KC, dia kan ditanya dia jawab. Tapi kalau dalam hal, jadi begini loh Pak, kita juga nggak boleh mata gelap Pak. Kita gini loh, musuh dari musuhku adalah kawanku. Kayak si Amin Wijaya itu namanya mata gelap. Nah terus gini, kita anak-orang Tuhan juga, anak Tuhan, orang-orang percaya ya, kita anak-anak Allah juga. Nggak boleh kita sampai kita berpikir bahwa wah yang penting KC kudu bener. Enggak juga, kenyataannya KC memang salah kok. Nggak bisa, KC salah Pak. Di dalam hukum Indonesia KC nggak boleh menafsirkan kitab kuning, udah nggak boleh dia. Pasal 156 sudah bilang. Dan KC tidak punya kapasitas untuk itu. Kenapa? Dia tidak pernah sekolah. Seperti Saifuddin masih mending pernah sekolah. Dia punya kapasitas buat itu. KC nggak punya. Kedua. Ini boleh saya bantah, Pak? Boleh. KC juga tidak pernah sekolah teologi ya. Dan dia tidak boleh ngajarkan ke orang lain, bahkan membacakan ke orang lain pun dia tidak pantas, nggak boleh. Nah, kalau dia kan dipakainya kan buat berbantah, nggak boleh. Itu tetap nggak boleh, Pak. Itu kena pasal 156A. Itu memang itu sudah begitu dari dulu. Nah, yang masalah ya saksi ahlinya itu memang membenarkan KC kan tidak pernah sekolah. KC ini hanya ini dan aturannya kan begini di dalam ini kan. Kedua, saksi yang dari GBI ya memang KC sudah lama nggak di GBI kok. Ya kan? Jadi tidak ada, dan KC bukan penginjil, bukan evangelis. Dulu sudah saya tawarkan untuk jadi evangelis di tempat saya, KC, tapi kan dia nolak, nggak mau, ya kan? Ya sudah, akhirnya kan dia terjun bebas kan, tapi syaratnya harus ikut dulu. Saya kan nggak sembarangan kasih orang penginjil sembarangan, nggak bisa. Jadi KC sendiri terjebak dengan tingkahnya dia sendiri. Itu. Nah kalau Saifuddin, sekarang salahnya adalah kalau dia pulang. Maka dia tidak akan maksimal kalau dia nurutin Gilbert. Gilbert kan maunya cari selamat buat diri sendiri. Nah, ya kan? Kalau Saifuddin pulang, maka dia kan masuk jebakan. Kalau Saifuddin nggak pulang, dia jilat ludahnya sendiri dengan ngata-ngatain saya. Dia kena ininya dia sendiri kualat, ya kan? Nah, masalahnya kan begitu kan? Gitu Pak Kajamada. Baik, mungkin saya komentarnya begini. Sebenarnya pernah sebagian saya sampaikan di sini, Pak. Jadi ini sebenarnya masalah NU. Ya, saya sendiri sudah sampai kepada titik di mana tidak percaya NU karena perilaku Ma'ruf Amin. Ya, menurut saya dia memenjarakan Ahok, ya, minta maaf katanya, ya, tapi sebelumnya kan memenjarakan, habis itu minta maaf. Setelah di dalam, minimal Pendeta Saifuddin Ibrahim menuduh Kapolri diatur oleh Wapres Ma'ruf Amin dalam penangkapan atau dalam bagaimana Muhammad KC dari mulai ditangkap, dijebloskan, mendapatkan kode kode kasus itu yang 500 katanya ya, saya nggak tahu maksudnya apa, tapi itu kode khusus katanya. Sebutlah sepertinya konotasinya kepada Ma'ruf Amin ya. Jadi ini sebenarnya bermuka dua seperti ini atau bermain dua kaki istilahnya waktu itu pernah saya sebutkan, itu berbahaya. Jadi NU ini mengajari cara politik kotor.
menggunakan agama untuk sebutlah Tapi penangkap kita Ahok. bicara masalah politiknya jangan sekarang, Pak. Ini kan kita lagi ibadah, Pak. Oke ya. Jadi saya hentikan dulu yang itunya. Dan sampai intinya Iya. saya tidak percaya kepada NU ya. Karena Jangan sekarang, melihat karena kita sedang ibadah. Ini bukan antara kita dengan mereka, ini antara aku dengan Anda dan Tuhan. saya sebenarnya dari tadi sudah membatasi seperti itu, Pak, karena sudah cuma batasannya belum tahu ya. Jadi kalau itu yang oke, batasannya itu jangan. Kita jangan membuat dari Selasa supaya kita nanti pesan hari ini kan tentang Saifuddin ya. Bagaimana komentarnya Saifuddin itu merupakan sebuah sebuah bola api untuk Islam di Indonesia mengenai Islamofobia itu. Jadi ternyata Islamofobia itu masih ada di Indonesia dan itu yang menyebabkan adalah orang Islam sendiri, dan itu sebetulnya Islam itu hari Islamofobia ini adalah justru merupakan trigger untuk lahirnya antikristus. Nah, itu tadi sudah saya tunjukkan tadi. Kita ada di sana fokusnya, makanya saya bahas tentang Saifuddin sedikit. Ya, walaupun memang ya tetap menarik ya. Gitu ya. Saya lanjutkan, Pak ya, yang tadi. Ya. Jadi gini, mengenai NU itu buat saya gelap ya. Jadi sebelum kasus MKC saya percaya NU sebenarnya sebagai mungkin Islam Nusantara. Mungkin jangan gitu Pak, ya. jangan terusin NU lagi, mungkin jangan ke NU lagi karena kita nanti hari Selasa aja nanti. Masalah itu. Masih salah juga ngomong begitu ya. Iya, jangan. Ya. Ngomongnya gimana jadinya? Ya, jadi jangan. saya tidak tahu kitab kuning ya. Saya tidak tahu NU. Yang jelas kalau kitab kuning Pak Saifuddin Ibrahim pasti tidak tahu karena kan dia dari Muhammadiyah. Kalau itu saya tahu pengetahuan umum ya. Iya. Jadi gimana nih caranya ngomongnya? Jadi dengan adanya Muhammad KC, yang walaupun dia tidak sekolah, ya, saya jadi tercerahkan. Apalagi pernah saya sebutkan, ya, saya tunjukkan referensinya bagaimana Ma'ruf Amin mengatakan FPI adalah NU. Ya, dan ketika saya mempelajari sejarah FPI juga, memang dari itu Pak, dari Islam masuk aja Pak, dari MU Pak, memang FPI. Dari NU. Jadi kan yang saya bilang bermain dua kaki itu nggak salah dong. Enggak, Ya, cuman begini, maksudnya begini loh Pak. Bagaimanapun juga KC salah, kan kita bilang begini loh, jangan ngomong hukumnya sudah ada. Nah, jadi hukumnya ada ya hukum harus diturutin. Jadi yang salah adalah ya adanya ketidakadilan terhadap KC, yang benar begitu Pak. Ya kan, jadi KC memang salah, nggak bisa KC salah. Masa ada ini orang mencuri nih, mencuri gara-gara dia Kristen, dia dihukum 5 tahun yang mencuri maling. Sepatunya maling Islam, cuma dihukum 3 bulan. Nah, itu kan diskriminasi. Nah itu sama seperti itu Pak kasusnya. Gara-gara ini malingnya Kristen, agamanya dihukum 5 tahun. Gara-gara ini malingnya agamanya Islam, cuma dihukum 3 bulan. Di Arab begitu Pak. Di tanah Arab masih begitu. Di negara Arab. Kalau maling, itu setuju saya. Ya kalau ada maling, sama-sama maling, yang satu dipotong tangan kalau dia kafir, kalau nggak kafir masih diampuni sekali atau berapa kali kalau nggak salah atau bagaimana itu ya, itu ada ininya Pak. Memang begitu. Tetap ada diskriminasi terhadap orang-orang ini Pak. Nah sekarang itu yang dihadapi KC adalah itu ya, dan kita yang kita sedang gugat itu adalah itu, dan kita sedang mengingatkan kepada jemaat bahwa memberitakan Injil itu beda dengan melakukan kritik sosial. Nah, jadi jangan memberitakan Injil KC, enggak. Karena KC tidak paham Alkitab. Sama sekali enggak paham Alkitab dia. Saifuddin tidak paham Alkitab. Sudah terbukti. Ya kan? Ditanya dia enggak bisa jawab. Kalau benar itu, jadi gini, tentunya kalau mau jadi seperti Pak Paul, ya Pak Paul jagonya. Terutama dalam bidang mungkin bahasa Ibrani, mungkin sejarah. Pokoknya yang saya lahir Kristen, saya butuh Pak Paul. Ya. Intinya begitu. Ya, betul. Jadi saya mendukung KC, saya setuju dengan KC bahwa seorang rakyat jelata boleh, tapi dia harus sudah tahu resikonya. Jadi boleh. Jadi apakah KC salah? Enggak, boleh. Jadi di satu pihak secara hukum Indonesia dia salah, tetapi sebetulnya KC punya hak untuk melakukan itu karena dia kan bekas dari orang Islam. Tetapi secara hukum Indonesia dia nggak punya hak buat ngomong begitu, apalagi dia tidak ada pendidikan seperti Saifuddin. Saifuddin saja tetap dimasukkan penjara.
karena sudah bukan agamanya lagi. Nah, ada ranahnya. Kalau KC mau ngomong begitu, maka dia harus pergi ke kampus. Ranahnya, kenapa saya selama dari 2015 saya nulis buku itu ya, sampai 2017, orang laporin saya nggak bisa. Karena saya bicaranya di kampus. Ya, saya bicara di kampus, saya keras. Orang Islam sampai marah-marah di waktu saya di mana ya. Saya debat di kampus, dalam suasana kampus. Ya, tetapi debat tertutup, seminar tertutup gitu ya, tidak boleh sebarluaskan. Saya bikin seminar tertutup sama-sama orang Islam, kita diskusi sama-sama, bahkan mereka ada yang, oh iya betul juga, nah, begitu. Nah jadi itu adalah gini, ketika kita memberitakan Injil, kita tahu batasannya memberitakan Injil. Ketika kita melakukan kritik sosial, seperti Pak Gajah Mada kan bukan di bidang agama, tapi di bidang sosial politiknya. Ya sudah, kalau saya kan di bidang sosial politik agama, ya udah, itu kritik sosial. Ketika saya memberitakan Injil, saya memberitakan Injil. Harus membedakan tempat dan waktunya, dan jemaat harus diajarin. Jangan dipukul rata, itu memberitakan Injil dengan gagah berani. Ya, seperti yang Gilbert ngomong, ngawur Gilbert. Siapa bilang saya Saifuddin memberitakan Injil? Siapa bilang kasih memberitakan Injil? Nah, tapi sampai sekarang ini aja yang komentar masih goblok juga nih. Ya, masih bodoh juga, goblok juga. Ya, saya ngomong apa dikomentarinya apa. Nah, itulah orang Indonesia memang begitu, Pak Gajah Mada. Orang Kristennya juga begitu. Kadrun juga nggak bisa nggak pakai akal sehat, nggak pakai rasional. Lo masa Pak Paul boleh mengkritik? Lo siapa yang larang KC sama Saifuddin menghina Islam? Nggak ada yang larang. Itu haknya dia. Yang penting konsekuensinya dia siap nggak? Kalau saya kan sudah siap, sudah saya bereskan semua, sudah saya persiap. Nah itu begitu Pak Gajah Mada. Itu yang saya maksud tuh seperti itu. Baik. Ya, kalau yang saya maksud begini. Jadi saya sebagai orang Kristen yang lahir dari kecil, maka saya membutuhkan banyak pendeta seperti Pak Paul, banyak tuh ahlinya, macam-macam teologi, ya. Tapi minus ya pengetahuan Quran, minus pengetahuan hadis, minus pengetahuan sejarah Islam, minus pengetahuan bahasa Arab dalam konteks Kristenan. Ya, nah, yang paling paham adalah satu-satunya kalau dari pengalaman seluruh hidup saya, ya. Itu Saifuddin Ibrahim. Salah. Begitu juga. Salah. Kenapa? Salah. Salah, saya nggak kenal, Pak. Saifuddin Ibrahim tidak paham Islam. Makanya dia murtad. Belajarlah Islam sama orang Islam yang masih Islam. Karena dia belajarnya salah, maka dia murtad. Sama, belajarlah Alkitab, belajarlah kekristenan, sama orang Kristen yang masih Kristen, sama pendeta yang masih Kristen. Jangan sama pendeta yang sudah murtad. Karena dia belajarnya salah, maka dia murtad. Seperti Yudi Mulyana dulu. Seperti Ali Makrus. Ya kan? Walaupun Ali Makrus menyatakan dia tidak murtad. Belajarlah Islam sama Quraisy Shihab. Kenapa lebih memilih belajar sama Saifuddin dan belajar sama Quraisy Shihab? Quraisy Shihab juga cerita tentang sejarah loh. Kenapa nggak belajar Al-Quran sama Gus Miftah? Kenapa nggak belajar Quran sama Rizik Shihab? Kenapa nggak belajar Quran sama itu Abu Bakar Basir? Malah memutuskan belajarnya sama Saifuddin. Tentu saja yang menguntungkan dia, yang menguntungkan jualannya dia akan dibuka. Sama saja kalau kita belajar Alkitab sama Yahya Waloni. Yang menguntungkan dia buat jualannya dia buka, yang nggak menguntungkan dia tutup. Itu sudah subjektif, sudah dan itu subjektif sekali. Nah, kalau mau belajar Islam, yang benar ya belajarnya sama yang masih Islam. Kalau kita mau benar-benar gentle, mau sportif belajar ya. Masalahnya kan kita belajar Islam mau buat menghancurkan Islam kan. Salahnya di situ. Anda yang orang-orang Islam yang mau belajar Kristen kan tujuannya buat menghancurkan Kristen. Salahnya di situ. Makanya akhirnya mencari pembenaran semua dua pihak ini, yang mu'alaf Kristen carinya pembenaran, yang mu'alaf Islam juga carinya pembenaran. Ya, itu. Mu'alaf yang jadi Kristen, mu'alaf yang jadi Islam sama-sama, dua-duanya sama-sama akhirnya berantem. Tetapi kalau kita memang mau belajar, ya belajarnya bukan buat menyerang, kita buat pengetahuan. Nah, makanya kalau di dalam Islamologi yang dicari itu ya dosen utamanya bukan murtadin, bukan mu'alaf, bukan orang yang pindahan.
Ya, kalau di sekolah teologi yang benar atau di institut agama Islam yang benar, begitu mau studi banding agama, carilah orang yang masih diagamin di sana. Kalau tadinya sama orang yang sudah murtad dari agamanya, ya akan ditutup-tutupi, malah akan ya, jadi nggak karu-karuan. Kita harus fair. Kita harus fair dengan diri kita sendiri. Kita mau cari pembenaran buat menghancurkan Islam, atau kita memang mau cari kebenaran ketika kita belajar Islam. Itu kita harus fair, harus hati-hati loh. Karena kebenaran itu begitu kita meleset, pekabaran Injil kita juga akan salah loh. Pekabaran Injil kita juga akan ngawur loh. Karena sudah didasari dengan hati yang tidak benar tadi, mencari pembenaran. Betul, Pak. Saya setuju dengan pendapat Pak Paul yang ini. Jadi kalau mau belajar Islamologi, carilah dari akademisi. Tetapi kalau mau melawan Muslim yang sebutlah kayak Nandar ya, stylenya model Nandar atau untuk penghujat, Muslim penghujat, itu lawannya kalau menurut saya ya minimal keyakinan harus pendeta Saifuddin Ibrahim. Nyatanya Saifuddin dikeokin sama Nandar kok, begitu ditanya Alkitab kagak ngerti. Oh, kalau Nandar tanya Alkitab ke Pak Paul. Nah, masalahnya kan Nandar dijebak sama Nandar, karena Saifuddinnya kan gampang dijebak. Saya sih belum tahu perdebatannya ya. Nanti saya lihat. Boleh Pak Paul kasih tahu referensinya. Tapi kalau buat saya, pemahaman kekristenan sampai dibully kan sama Nandar. Nandar bisa nggak bully saya? Nggak bisa lah, masuk sini aja nggak berani. Ya kan? Enggak. Kalau saya yang Kristen ya, dan melihat banyak denominasi ya. Kalaupun saya Kristen berdebat dengan sesama Kristen, tapi beda denominasi bisa berbeda, Pak. Apalagi itu versinya Nandar. Itu maksud saya. Kekristenan versinya Nandar bisa berbeda dengan kekristenan versinya Saifuddin Ibrahim. Tetapi justru yang akan terpojok adalah Nandar sebagai Muslim yang tujuannya ingin menghasilkan Kristen dengan cara menghujat, tentunya mati kutu di depan. Nah, makanya inilah kesalahannya orang Kristen. Kita masuk di dalam framingnya orang Islam, ya kan? Orang Islam tidak akan mau ditanya Al-Qur'annya. Tidak akan mau, makanya kan saya bully mereka. Karena orang Islam itu jangan pernah jangankan Saifuddin ketemu saya saja, saya tanya tentang Islam saja, Nandar belum tentu bisa jawab. Saya kasih 1 miliar kalau dia bisa jawab pertanyaan saya. Tidak ada orang Islam yang kalau ditanya bisa jawab, nggak akan ada. Kalau dalam perdebatan ya, saya lagi debat loh ya, nggak ada orang Islam kalau ditanya bisa jawab agamanya. Satu pun tidak ada, Pak. Satu pun tidak ada. Ya. Nah, makanya sama si Nandar selalu digiring untuk ke Alkitab. Seharusnya kalau saya sedang memberitakan Injil, saya kiring dia untuk tanya Alkitab. Saya nggak tertarik dengan Al-Qur'annya dia. Nah, makanya saya mengkritik orang-orang kayak Sofiatul, kayak siapa yang merasa, oh ini harus dibawa gini. Enggak. Orang ini nggak tahu saya, si Sofiatul sama si siapa itu, Fatimah segala macam, dia nggak tahu saya. Saya mau memberitakan Injil, saya nggak urusan dengan Al-Qur'annya mereka. Karena saya nggak urusan dengan debat, saya mau beritakan dia Injil. Itulah bedanya saya dengan para YouTubers yang lain. Gitu, saya tidak tertarik dengan Al-Quran mereka walaupun saya ngerti, tapi saya tidak tertarik, gitu loh. Dan buat saya ini kesempatan buat saya memberitakan Injil. Sebab setiap waktu saya bisa ketemu sama mereka, itu adalah kesempatan emas buat saya memberitakan Injil yang benar, yang dia dengar kan dari orang-orang liberal, dari Bart Ehrman. Dia kan nyonteknya dari Bart Ehrman tuh si Nandar itu kan. Dan itu kesempatan saya buat meluruskan. Nah sekarang kalau waktu saya 3 jam, 2 jam buat bahas Al-Quran, saya rugi. Mendingan dia bahas Alkitab saya jawab. Karena yang nonton banyak, supaya orang ngerti ini ada jawabannya ini loh. Nah itulah, karena kita di framing sama Islam dan kita mencari pembenaran. Itulah salahnya. Seharusnya perdebatan dengan Islam, kesempatan kita untuk menjawab iman kita kepada mereka. Kalau Al-Quran mereka, ya itu mah udah nggak usah dibahas lagi. 10 pertanyaan saya saja nggak akan pernah bisa dibahas oleh mereka. Kalau 10 pertanyaannya Moko Ginta sudah saya jawab semua. Sampai Moko Gintanya mati kejang-kejang, Yudi Mulyana saya baptis kan. Kan? Jadi 10 pertanyaan Moko Ginta sudah saya jawab. Tapi 10 pertanyaan saya nggak ada orang Islam bisa jawab. Saya paham maksud Pak Paul. Jadi domainnya Pak Paul di channel ini adalah channel Kristiani. Salahnya sendiri Nandar masuk ke sini.
Dia mati kutu kalau dia pakai strategi yang dibawa Iya. ke Saifuddin Ibrahim. Makanya Ya, nggak pernah masuk dia sini. mati kutu. Nggak ada orang Islam berani, kecuali dia cukup bodoh untuk masuk ya. Ya, Pak Paul kuat di situ. Tapi kalau di Saifuddin Ibrahim, ya, dia domainnya pernah guru Quran, guru hadis, guru sejarah Islam, guru bahasa Arab. Si Nanar bisa, saya yakin bisa terkencing-kencing ya bahasa Arabnya. Padahal bahasa Arab di dalam kultur bahasa Indonesia, kultur bangsa Indonesia, itu bisa disembah, Pak. Kalau di daerah Betawi, di mana saya tinggal, diludahin orang Arab itu masih disembah. Dianggap Iya, betul. diludahin Nabi. Mulia. Nah, Dijilat. Kalau perlu lidahnya dijilat lagi. Itu ludahnya. Itulah Mudah-mudahan jangan masalahnya. begitu. Itu kata orang saya. Saya enak juga ngomong begitu. Oh, tapi itu memang kenyataan, Pak. Itu saya setuju dengan Pak Gey, karena saya kan pernah ayah saya kan banyak ini ya, dulu kumpul sama orang Arab gitu kan. Orang-orang pribumi ini kalau sama orang-orang Arab ini, pribumi Jawa ya, yang Islam ini kalau sama orang Arab ini diludahin pun dijilat lagi, ludahnya dia suci, Pak. Apalagi sekarang ada tren Habib itu kan, tambah ini lagi, tambah edan lagi, Pak, istrinya ditidurin pun rela kan. Waduh. Iya kan? Kan sudah ada kan di baliho kan. Jangankan si Firsa, ya kan, istriku pun akan kukasihkan kepada Habib Rizik kalau dia mau. Kan sampai di baliho ditulis begitu kan, edan kan dulu gitu kan, wah gila bener itu kan, di Facebook, di baliho, di mana-mana itu kan sampai begitu. Ya. Nah, itu masalahnya, Pak. Itulah yang kita sedang perangi, ideologi yang sampai sebodoh itu, Pak. Makanya itu kesempatan itu. Nah, Saifuddin punya porsi ke sana, tetapi dia harus siap dengan konsekuensinya. Coach juga sama. Nah, buat saya kalau Saifuddin pulang itu bodoh, ya, karena dia nggak akan bisa teriak lagi begitu. Tapi kalau dia pulang, dia masuk penjara nih, ya kan? Ya dia kan dapat duit lagi kan, bisa cari duit lagi. Kalau buat saya, dia rugi lah kalau dia pulang. Saya harap tuh komentar-komentar kayak gitu jangan disebut, Pak. Karena itu mendiskreditkan Saifuddin Ibrahim. Enggak, harus disebut. Jadi zaman sekarang kan zaman tidak mudah cari uang lah buat pendeta lah kalau menurut saya ya. Jadi kalau memang dapat duit dari situ biar urusan dia sama Tuhan lah. Nah, saya harus disebut dari awal gitu. Supaya orang Kristen pun jangan bodoh. Kayak kemarin saya dipaksa untuk cari duit buat KC ngemis gitu kan. Saya kasih tahu kemana duitnya KC kan. Ternyata bener kan, berantakan kan sekarang kan, buat beli tanah, buat beli apa kan. Supaya jangan dibodohin, karena ada banyak orang lapar. Kenapa kita harus belikan Saifuddin BMW, belikan KC BMW? Banyak orang lapar. Supaya jangan bodoh, Pak. Kenapa kita harus belikan Gilbert jam tangan lagi? Mana marah-marah dia dibilang. Saya setuju, Pak. Kalau ke Gilbert setuju banget. Gitu. Semua, Pak. Semua sama saja, Pak. Jangan cari uang dengan cara menjelek-jelekan Islam, lalu orang Kristen lain yang jadi korbannya, Pak. Oh, saya sih nggak melihat Pak Saifuddin Ibrahim menjelek-jelekan Islam. Kan waktu saya tahu juga di Pak Saifuddin Ibrahim, saya tuh tahu Saifuddin Ibrahim itu justru di channel Pak Paul. Jadi waktu itu diundang ketika Pak Paul akan melimpahkan pembelaan Muhammad KC dari Manubulu kepada Saifuddin Ibrahim. Itu saya lihat, Pak. Itu pertama kali saya melihat. Jadi belum ada simpati, Pak. Simpatinya lebih banyak ke Pak Paul ya. Ya, kalau sekarang lebih banyak ke Pak Saifuddin Ibrahim karena kasihan dia kalau misalnya di ada negatif campaign dalam bentuk apapun. Kasihan. Ya, kasihan gitu. Tetap kasihan. Makanya saya bilang jangan pulang. Tapi kan Gilbertnya maunya Saifuddin pulang. Tadi ada yang ngomong di channel saya begitu, saya bilang jangan pulang, itu salah nasihat. Ya, makanya Gilbertnya maunya Saifuddin pulang. Itulah salahnya Gilbert. Karena apa? Dia egois. Karena malu kan dia kan. Dia udah misuin saya, udah maki-maki saya anak iblis, nggak taunya Murtia sendiri menjelma jadi anak iblis juga. Ya kan? Nah, makanya dia malu, dia ya itu urusannya Gilbert itu, bukan urusannya Saifuddin Ibrahim. Nah, itu dia, saya setuju Pastor Paul untuk Pak Saifuddin Ibrahim jangan pulang. Jangan pulang, karena dia kan lebih powerful di Amerika. Betul, lebih powerful. Ya. Dan dia tidak perlu takut karena dia dapat uang dari pemerintah juga. Jadi dia udah nggak perlu takut untuk penghidupannya dia, paling nggak untuk 1 tahun ke depan, ya kan? Ya. Saya 1 tahun pertama pun saya ditunjang oleh pemerintah, Pak. Saya dapat uang dari pemerintah. Sampai saya bisa mandiri. Sampai saya pun bisa mandiri, dia bisa merintis jemaat sendiri di sana, sehingga dia bisa dapat uang dari sana. Kayak saya kan dapat uang dari saya mengajar, dari saya layak, bukan dari YouTube ini saya cari uang dengan cara menjelek-jelekan orang Islam. Enggak, saya nggak dapat uang
dari sini buat menjelek-jelekan, ya kan? Jadi begini, Pak, kalau soal Islam dijelek-jelekan, justru pandangan saya begini. Itu bukan karena orang Islam yang dijelek-jelekan, Pak. Banyak saya tahu orang Muslim, ya, itu baik, Pak. Baik, teman baik saya sekarang pun orang Muslim. Keluarga besar saya juga Muslim sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan Pendeta Saifuddin Ibrahim itu sebenarnya mau mencerahkan umat Muslim. Karena kalau tidak, Indonesia jadi seperti Pakistan atau Taliban. Karena sudah terlihat di Cekesik itu pembantaian jemaah Ahmadiyah itu kan sama kayak Pakistan dan Taliban. Ya, kalau kita mundur ke belakang sedikit, di mana suku Baduy dan di Banten, suku Tengger di di Gunung Bromo, itu kan mereka lari ke daerah terpencil, membuktikan bahwa ada persekusi sesuai 300 ayat biadab Quran. Iya. Sebenarnya nggak 300 ya, ada lebih ya. Itu kan kira-kira 300 ya. Saya ikutin apa kata ya kira-kira betul. Ini ada 2000, ada 2000 kalau nggak salah itu ya. Arab Saudi kan juga merevisi 2000 ayat itu kan. Iya. Yang berbau radikal atau cenderung untuk rasis dan sebagainya itu ya. Iya. 2000 ayat itu direvisi itu. Ya, jadi dan kalau di luar negeri ada banyak, Pak. Jadi pengungsi pun ya orang tuanya sudah baik. Contoh di Prancis, anaknya yang masih anaknya balik, betul. Dipenggal. Nah, itu. Jadi saya tidak menyalahkan aktivitasnya Saifuddin Ibrahim, saya tidak menyalahkan. Makanya dari awal saya bilang, Kak Aceh salah nggak? Enggak. Secara hukum Indonesia Kak Aceh salah, tetapi secara manusiawi banget yang Kak Aceh dan Saifuddin lakukan. Dan saya mendukung. Masalahnya ketika didukung terus mereka jadi terus limbung, gitu kan. Nah, Saifuddin juga sama, ketika kita dukung malah limbung, malah ninggalin kita di sini kan. Nah, itulah masalahnya. Nah, terus sekarang ini udah terjadi, udah nggak apa-apa. Sekarang ini dia sudah ada di Amerika, jangan pulang. Teruskan aktivitasnya, karena di Amerika tidak melanggar hukum. Kalau di Indonesia dia melanggar hukum, dia harus masuk penjara. Jangan kabur. Kalau saya kan melakukannya saya sudah warga negara Eropa, saya bukan waktu saya melakukannya kan saya sudah bukan warga Indonesia. Karena saya percaya dengan Roma 13. Walaupun Pak Tobing beda pendapatnya, tapi saya percaya dengan Roma 13 bahwa saya harus taat dengan pemerintah. Tetapi karena saya sudah bukan warga negara Indonesia, saya tidak perlu taat lagi. Saya taatnya dengan pemerintah Eropa. Oke, nih biar lanjut karena kita cuma punya waktu 10 menit lagi nih. Terakhir, soalnya ada tadi siapa yang dari UI Pak. Enggak, jangan itu nanti buat hari ini aja supaya kita jangan karena buat tanya jawab Alkitab. Jadi saya setuju kepada Pak Saifuddin Ibrahim, Ade Armando tidak menggunakan akal sehat. Saya tahu kehidupan di kampus itu, tahu banget. Ya. Jadi Ade Armando tidak tahu yang remaja tadi. Ya, dia kan dari keluarga moderat. Nah, ini Saifuddin tidak konsisten. Saifuddin tidak konsisten Pak Gajah Mada karena waktu itu Saifuddin waktu Ade Armando sama Denny Siregar ngeroyok saya, Saifuddin maki-maki saya atas nama Ade Armando dan Denny Siregar. Nah, sekarang dia kena batunya. Nah, gitu aja jawaban saya, Pak. Makanya hati-hati, Saifuddin. Artinya, ini orang memang nggak pakai akal sehat. Kalau dalam hal ini saya setuju dengan Ade Armando. Makanya Ade Armando bilang, Pak Uzang ini kan pinter, terdidik, ya kan, pendeta pula. Kalau Saifuddin dibilang bodoh dan tolol kan, bebal, katanya si Ade Armando, picik. Saya dalam hal ini saya setuju dengan Ade Armando. Berarti saya beda pendapat dengan Pak Paul ya. Saya berbeda sekali dengan Ade Armando. Tapi Saifuddin dulu membenarkan Denny Siregar dan Ade Armando ketika nyerang saya. Nah, sekarang dia kena batunya. Iya, dulu. Ya, kan? Ya, itu masalah yang lain. Itu yang makanya enggak, artinya gini loh, artinya Saifuddin sendiri nggak konsisten. Ya kan? Makanya kan dari dulu saya sudah bilang hati-hati dengan Denny Siregar, hati-hati dengan Ade Armando. Dia sedang framing Anda, dia sedang kasih jatah Anda, kebebasan Anda. Yang boleh mengkritik Islam hanya mereka, kita nggak boleh. Maunya Ade Armando sama Denny Siregar kan begitu. Oh gitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Ini Pak Jenderal Taufik dulu supaya kita